Sebelum kita tonton videonya, silakan subscribe dan klik tombol notifikasi Rifkon TV. Barakallahu fikum. Di kajian-kajian Ustadz, kadang saya mendengar kajian Ustadz yang selalu mengingatkan untuk tidak bercerai karena bentuk kezaliman kepada anak. Tapi lain waktu Ustadz bilang, jangan mau bertahan dengan laki-laki yang begini dan begini. Jangan mau dirayu-rayunya. Pertanyaan saya, suami dengan kezaliman seperti apa yang harus dipertahankan dan tipe yang mana yang harus ditinggalkan? Satu lagi, kezaliman suami saya suka ngutang dan dusta, bikin teror, bikin tekor saya. Tapi dia semanhaj, bekerja, tidak pernah KDRT, tidak berkata kasar, sayang sama anaknya, sholat di masjid setahu saya, tidak merokok lagi setahu saya, tapi selalu bikin kesel dalam urusan duit, dusta. Tipe suami yang harus diapain Ustadz? Diceraikan atau didoakan? Pian hendak kayak apa? Gini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, saya ketika mengatakan bahwa jangan bermudah-mudah bercerai karena itu adalah termasuk kezaliman terhadap anak, ketika sesuatu itu bisa dimaklumi dan diperbaiki. Tetapi apabila sudah tidak bisa dimaklumi dan diperbaiki, maka seorang perempuan jangan mau dizalimi, harus cerdas. Kemarin di Martapura saya ditanya, Ustadz sudah 3 tahun, sebelumnya hari Selasa pagi saya kajian di Rifkon TV di studio. Ustadz, saya sudah 14 tahun tidak dinafkahi lahir batin. Ini salahnya siapa coba? Coba ibu berpikir. Salah suaminya itu sudah pasti. Tetapi perempuannya pun juga jangan, mohon maaf bahasa saya, jangan, apa ya bahasanya? Jangan nganga juga. Ya, 14 tahun. Baru mungkin datang kumbang soleh, sekarang baru bingung. Ustadz saya mau nikah atau enggak? Coba 14 tahun. Saudariku muslimah, Anda adalah wanita makhluk yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Anda wajib dinafkahi, Anda wajib dihormati, Anda wajib disayangi, Anda wajib dimuliakan. Bukan malah dizalimi selama 14 tahun. Tidak ada kabar, tidak ada rimba, 14 tahun digantung seperti itu. Dan saya katakan pada waktu itu, bahwasanya seorang wanita muslimah meskipun sudah 14 tahun tidak dinafkahi lahir batin, tetapi tidak ada kata cerai dari suami dan sang istri tidak menggugat cerai, maka pernikahannya masih ada. Tidak boleh sang istri seenaknya kemudian nikah dengan laki-laki lain karena sudah tidak dinafkahi oleh suaminya 14 tahun. Maka berpikir yang lebih logis, lebih realistis kepada di dalam kehidupan kita. Kalau seandainya kesalahan tersebut bisa dimaafkan, bisa diperbaiki, suaminya berjanji untuk memperbaiki dan suaminya ada tekad baik, maka Anda menjadi tim bagi suaminya. Ayo kita sama-sama yuk jalan. Contoh misalkan, saya beri contoh. Suami selingkuh dengan kawan SD. Mungkin gak ada? Mungkin. Ya. Kawan SD, tetamu di pasar Hanyar, babungas sidinnya. Nah, lalu setelah itu ketahuan oleh istrinya, marah istri, marah besar, terjadi perang dunia kelima dan seterusnya. Taib. Kemudian suami mengatakan saya bertobat, saya salah. Nah, di sini lihat, ketika sang suami mengaku bertobat, mengaku salah, kemudian dia ingin benar-benar berubah ke keadaan dan dia memperlihatkan etikat baik. Maka pada saat itu saya sering menasihatkan, jadilah istri sebagai faktor yang baik untuk suaminya agar terlepas dari perempuan tersebut. Itu kalau perempuannya kalau istrinya maksud saya, kalau istrinya
menentukan, oke, saya harus menolongnya. Tapi kalau istrinya tidak tahan, ya sayang-sayangan dengan orang lain, tidak tahan, ya sudah. Pada saat itu dia bercerai. Karena tidak tahan, karena itu pelanggaran besar. Tapi kalau istrinya tahan, kemudian dia berusaha, akhirnya dia berusaha menjadi satu tim. Ya. Nah, ini pernah kejadian ibu-ibu, saudari-saudari muslim, ada seorang dokter ganteng, teman saya di Jakarta. Pasiennya para artis. Kemudian sengaja sebagian perempuan ini sengaja berobat padahal tidak sakit. Maka sering telepon. Maka pada saat itu sang istri menolong, menjadi partner untuk suaminya agar terhindar daripada perempuan tersebut. Dengan cara bagaimana? Iya bu, saya istrinya, ibu ada apa? Maka pada saat itu menjadi tim yang kuat. Ini kalau seandainya Anda dengan kesalahan suami yang besar tadi, Anda mampu bersabar dengan keadaan suami. Tapi kalau tidak sabar, ya sudah bercerai. Dan itu tetap sebuah kezaliman terutama dari seorang suami. Maka saya maksud di sini adalah saat Anda bisa, saat Anda dihadapkan dalam sebuah permasalahan kekeluargaan antara suami istri, kalau bisa diperbaiki, kalau bisa diperbaiki, terutama kesalahan-kesalahan yang tidak fatal, maka pada saat itu bersabarlah dengan keadaan suami dan jadilah tim yang baik dengan suami. Tapi kalau saya tidak bisa, maka mau dikatakan apa? Ya, seperti itu. Wallahu alam. Itu yang saya itu yang saya maksudkan dari jawaban saya. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.